Jemaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, hadis riwayat At-Tirmidzi, seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kala itu Ibnu Abbas berumur lebih kurang 10 hingga 13 tahun. Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala itu kata beliau, aku sedang berada di belakang yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, faqal ya gulam, wahai anak kecil yang sedang tumbuh menuju remaja, u'allimuka kalimatin, akan kuajarkan kepada engkau beberapa kalimat-kalimat penting sebagai bekalmu untuk mengarungi kehidupan ini. Yang pertama beliau mengatakan, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, maka Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Jaga Allah, maka engkau akan menemukan Allah ada di dekatmu. Apa maknanya? Maknanya adalah jaga amanah-amanah Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga ibadah itu dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan hadir dalam setiap urusanmu, dalam keluargamu, dalam duniamu, dan dalam akhiratmu. Jagalah perintah-perintah Allah Ta'ala, maka engkau akan merasakan kehadirannya di sekitarmu. 3 hal yang dijaga pada kalimat yang pertama ini. Jaga amanah Allah. Apa amanah Allah? Tubuh ini amanah Allah, keluarga amanah Allah, hidup amanah Allah, rezeki amanah Allah. Contoh yang sangat-sangat sederhana, mata kita ini amanah Allah. Mata ini amanah Allah. Dan yang membuat mata kita bisa melihat bukanlah mata ini. Ini casingnya saja. Yang membuat dia mampu melihat adalah Allah titipkan sifat basar sehingga manusia mampu untuk melihat. Sebenarnya kita tak mampu mendengar, Allah titipkan sifatnya sama, kita mampu mendengar. Sebenarnya tak mampu duduk di tempat ini, kita ini, Allah titipkan sifatnya al-qudrah, kita bisa duduk. Kita nggak punya keinginan sebenarnya, Allah titipkan sifatnya iradah, kita punya keinginan, amanah. Yang kedua, jaga perintah Allah. Dan puncak perintah Allah adalah ibadah salat. Kemudian yang ketiga, jaga seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala itu dengan melaksanakannya dengan penuh ikhlas, semata-mata mengharapkan keridhaannya. Maka salat itu perintah, kewajiban, amal yang sungguh luar biasa. Tapi ruhnya salat itu adalah ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya. Kemudian kalimat yang kedua yang beliau sampaikan kepada Ibnu Abbas adalah, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'id billah. Jika engkau hendak meminta, memintalah engkau kepada Allah. Dan jika engkau hendak minta pertolongan, minta pertolonganlah engkau kepada Allah. Apa maknanya? Mengajarkan tauhid kepada kita semuanya. Kalaulah manusia membantu kita, kalaulah kita minta tolong kepada manusia, sejatinya adalah itu atas izin qudrah iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga, wa'lam, ketahuilah olehmu wahai Ibnu Abbas, annal amanata law ijtama'at ay yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik wa in ijtama'u ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa qad kataballahu 'alaik. Wahai Ibnu Abbas, kalaulah umat manusia berkumpul seluruhnya untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu, tak mungkin kan terjadi kecuali Allah telah menetapkannya. Dan andaikan mereka berkumpul semuanya untuk mencelakakan dirimu, itu pun gak mungkin kan terjadi kecuali Allah Ta'ala telah menetapkan itu semuanya. Jamaah Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesan yang ketiga ini lebih kuat lagi, menguatkan tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, bahwa seluruh yang terjadi di alam dunia ini atas kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia berjuang sekuat tenaga, akhirnya dia wajib bertawakal kepada Allah. Kenapa demikian? Karena keputusan akhir itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingatkan manusia dalam Al-Quranul Karim, terkadang engkau benci dengan keputusan Allah Ta'ala, menurutmu tidak baik, wa huwa khairul lakum, sebenarnya itu adalah yang terbaik untukmu. Dan kadang engkau mengatakan keputusan Allah Ta'ala itu sangat-sangat baik, itu yang diharapkan, namun sebenarnya syarrul lakum, itu yang terburuk untukmu. Sebagai penutup jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah rahasia, inilah kunci-kunci mutiara hikmah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Ibnu Abbas, sahabat beliau, yang juga nasihat untuk kita semuanya dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini yang sifatnya sangat sementara ini. Nanti usai Jumat ini kita pulang ke rumah, tataplah rumah kita itu yang mungkin dulu ramai di situ. Ada ayah, ada ibu, ada anak-anak lari ke sana sini, ramai. Satu persatu isi rumah itu pergi. Anak pertama pergi meneruskan perjuangan kehidupannya. Anak yang kedua pun pergi. Anak yang ketiga pun pergi. Tinggallah hanya ayah, ibu, atau ibu saja atau ayah saja di rumah itu. Datang anak pertama setelah sekian tahun dia merantau, ayah, ibu, ini ada uang, silakan diganti genteng rumah ini. Kata sang ayah sang ibu, untuk apa lagi diganti? Nah, siapa lagi yang mau nempati rumah ini? Datang anak kedua, ini uang beli cat, dirapikan rumah ini. Kata sang ibu, lebih baik untuk yang lain. Untuk apa lagi rumah ini? Siapa mau nempati rumah ini? Tinggal bapak ibu, itu pun gak lama lagi di alam dunia ini. Tiba masanya kita akan kembali kepadanya. Maka yakin, patrikan dalam jiwa yang terdalam bahwa ruh dari Allah, tiba masanya dia akan meninggalkan cangkangnya kembali kepada Allah. Jasad kita, rumah, harta, kekayaan datang dari tanah, tiba pun masanya balik ke tanah. Dan amal-amal kita datang dari diri kita masing-masing, tiba pun nanti akan kembali kepada diri kita masing-masing. Maka perbanyaklah amal. Kemuliaan manusia ada pada amal-amal kebaikannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.